Sudah paling baik, ayo dijaga. Jangan sampai cokot-cokotan, jangan sampai perang-perangan, jangan sampai ribut. Nah, menjaga manusia yang paling utama adalah amanu wa amilus sholihat. Karena kalau enggak, dia asfala safilin. Maka iman kita jaga, kita ajar ngaji, kita ajar baik, kiai-kiai semua. Akan tetapi yang menjamin manusia yang baik dan agama yang baik sudah ditentukan oleh Allah. Apa? Watin, demi buah tin. Ini sumpah Allah untuk Nabi Nuh, ulul azmi pertama. Wazaitun untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ini Palestina. Waquri sinin, sumpah Allah untuk Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Sumpahnya Allah terhadap Rasulullah sudah terkait dengan keamanan bangsa dan negara. Karena kalau keamanan bangsa dan negara tercipta, maka manusia yang baik terjaga, agama terjaga. Nah, itu Indonesia. Makanya konsepnya adalah keamanan bangsa dan negara. Kalau amannya pakai Pancasila, pakailah Pancasila. Kalau amanmu pakai apa? Pakailah apa? Jadi tidak ada kemudian struktur resmi yang harus dibikin oleh kaum muslimin terkait pembentukan negara, tapi bentuklah keamanan bangsa dan negara. Yang penting aman, dan Indonesia berhasil melaksanakan itu. Makanya kalau ada yang mengatakan Pancasila tauhid karena kamu kalah dalam politik, itu aja. Makanya jangan sampai kalian kalah dalam politik. Ya karena mereka nggak fair. Iya kan, nggak fair mereka ini. Kalah dalam politik Indonesia, mencontoh, bangun ya enggak, belajar politik juga enggak, tiba-tiba memfotokopi, tiba-tiba fotokopi Ikhwanul Muslimin, produk gagal di Mesir difotokopi. Lo nggak mau mikir, coba mikirlah sendiri. Nenek moyang kita bagaimana memikir bangsa Indonesia ini ngelawan pemerintah, nggak mikir caranya bagaimana membangun Indonesia, tapi menjiplak konsepnya Ikhwanul Muslimin. Yang satu jiplak konsepnya Hizbut Tahrir. Padahal konsep-konsep itu gagal semua di Timur Tengah. Konsepnya Taliban sampai sekarang itu loh, Afghanistan tembak-tembakan karena menggunakan konsep Taliban. Makanya di satu abad Nahdlatul Ulama seluruh dunia Islam kesini pengen belajar. Kamu kok bisa menjaga kestabilan terkait bangsa dan negara, dan kami harus mengakui kamu paling berhasil. Kenapa? Setelah Rasulullah Islam yang ke Afrika macet, setelah Rasulullah Islam yang ke Rusia macet, setelah Rasulullah Islam yang ke Cina macet, yang ke Eropa macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Terus tiba-tiba kita dibilang Islam tertindas. Kamu itu kalah secara politik, gak usah aneh-aneh, gak usah pakai kampanye Islam tertindas. Tertindas apanya? Islam paling merdeka itu di Indonesia. Jam 1 malam sampai begini-begini. Kriminalisasi ulama, ya ulama memang kriminal. Lu kan gitu. Jadi sudahlah, jual obat panu gak usah bilang panu di mana-mana. Kita nyantai, kita enak. Suriah menggunakan konsepnya khilafah, hancur. Khilafah tahririyah. Tiba-tiba ini khilafah alamin najin nubuwah. Ya nggak mungkin lah. Khilafah alamin najin nubuwah kok ketuanya Hizbut Tahrir, nggak mungkin. Nggak mungkin khilafah alamin najin nubuwah kok ketuanya Hasan al-Banna. Nggak mungkin. Itu ketuanya nanti Imam Mahdi. Bukan kamu, jangan sok-sokan menjadi Imam Mahdi. Makanya keliru berkali-kali. Lihat, Makkah sudah hijau, tanda kiamat. Agar mereka percaya bahwa mereka ini adalah bagian dari khilafah alamin najin nubuwah. Tapi Makkah hijau itu dari dulu kalau hujan. Ya kalau musim hujan kan pasti hijau karena rumput-rumput di gunung tumbuh. Sekarang udah hitam lagi, udah nggak ada hijau-hijau lagi. Danau Tiberias mengering. Ya dari dulu sering mengering, kalau terlalu kemarau panjang mengering. Tapi mengering yang dimaksud dalam konsep khilafah akhir zaman adalah ketika kaum muslimin dikejar Dajjal, perjalanan menuju Makkah Madinah kehausan,
teringat ada danau Tiberias, bergeser ke danau Tiberias, airnya habis karena diminum Ya'juj dan Ma'juj, bukan kekeringan. Ini kan kadang orang habis ini anak kita nggak mau ngaji, jadi iseng banget kita ini kan. Tanggal 15 bulan Ramadan, hari Jumat, ada asteroid nabrak bumi, akan ada ledakan. Semuanya takut, jual kebun, jual apa, pasrahkan sama panitia hari kiamat. Nggak jadi juga akhirnya kan. Kalau kiai ditanya, kenapa sih kiai kok nggak bahas kiamat? Lah kiamat bareng-bareng aja kok dibahas. Kita ini kan yakin kiamat itu ada, tapi ngapain nggak mau bahas kiamat bareng-bareng aja kok bahas? Emang kiamat giliran kayak listrik mati? Nah, enggak. Jadi ulama-ulama rileks, makanya kiai ini nyantai. Dan kita semuanya semua belajar ke sini terkait itu. Kok bisa Indonesia ulama-ulama yang kelihatannya kecil-kecil ini kok bisa membuat sesuatu yang spektakuler hari ini? Perkembangan Islam terbesar di dunia ada di Indonesia, dan seluruh kekuatan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah komplit di sini ada. Gitu, komplit di sini ada. Makanya ilmu tasawuf ya masih komplit, kalam masih komplit, tauhid komplit, apa masih komplit. Nyari apa? Yang mingsli-mingsli hikmah juga masih ada. Loh, iya kan? Ya komplit Indonesia. Di Afrika tinggal ilmu ya dikit-dikit lah. Tasawuf, fikih udah hilang. Arab ya tinggal fikih, tasawufnya hilang. Akhirnya sekarang ikut semua. Nah, sistem yang stabil seperti ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena perannya para ulama. Jadi ulama itu kalau sudah berperan nggak usah tunda-tunda. Jadi ulama baru nggak punya peran karena ulama lama lebih pinter. Yang baru-baru baru itu ulama lebih bagus. Nah baru itu yang terlalu pinter. Jadi mereka masih membayangkan Indonesia perang apa itu kan baru-baru ijtima ulama itu. Lu ijtima ulama Kiai Nur Sugi kan udah ya lah kita ini kan udah suruh jadi followernya NU nggak mau. Iya bikin anu sendiri. Nah itu ada. Jadi Indonesia itu dalam hal itu sudah selesai. Makanya ketika tahun 81 walaupun NU bermusuhan sama Pak Harto, musuhan aja dengan Pak Harto, tidak kemudian olok-olok Indonesia. Makanya ketika asas tunggal diberlakukan, negara butuh Pancasila, NU mendukung Pancasila. Tapi terhadap Pak Harto ya udah, NU tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Kata Pak Harto, ini NU hebat ini. Iya, tak kandangin, tak pikir kemudian akan patuh sama kita, ternyata beda dia. Pancasila diterima karena landasan negara, ribut sama saya jalan terus gitu kan. Makanya tuh daripada kita nggak tahu lah NU itu mau kemana karena tidak kemati tapi berada di mana, udah kamu ikuti aja Gus Dur ya. Makanya Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur ya, ikut mana ikut. Nah, naik bisnya NU yang bayar, maka kemudian Golkar banyak bayar ke NU ya kan. Nah, Gus Dur capek nyupir ya, tinggal ngantuk, akhirnya menaikkan penumpang satu lagi. Begitu Mbak Tutut bangun kaget karena penumpangnya ternyata anaknya Pak Karno Megawati, cakar-cakaran dia meledak 27 Juli lah, cakar-cakaran antara para pemimpin perempuan. Ya Gus Dur lah yang jadi presiden gitu aja. Jadi kalau ada tepuk tangan yang keren nggak? Makanya kalau dia mengatakan NU bodoh, ya nggak mungkin lah ketuanya jadi presiden. Yang lain kan gayanya doang. Nah, itu sederhana aja dan sekarang stabil. Dan gitu makanya ini sebentar lagi hiruk pikuk semuanya nggak bisa. Mau jadi presiden, mau jadi apa, semuanya tergantung partai politik. Ya untungnya NU pernah bikin partai politik. Namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Ya syukur aja. Persoalan sampai masih percaya atau nggak percaya terserah, gitu aja. Kalau mau pindah partai, ya karepmu. Tapi ya jangan lupa bahwa yang pernah didirikan secara langsung oleh NU untuk mensikapi situasi politik adalah Partai Kebangkitan Bangsa.
Ya makanya namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Kalian berpikir bangsa ke depan. Nah sekarang krisis kebangsaan itu terjadi. Makanya kita bicara lagi tentang bangsa. Karena apa? Orang sudah berenang, orang udah di dalam air. Seperti ikan, suruh nyari air, ya nggak ketemu, orang sudah di dalam air. Kita bangsa, kita sudah di dalam bangsa, kita sudah punya negara. Nah kalau dulu kan orang masih ingat bangsa, masih ingat negara. Karena mau nonton kucing Afrika aja masih TV RI, masih Republik Indonesia, masih ingat. Kirim surat aja masih PT Pos Indonesia, jadi masih ada Indonesia, masih ada. Sekarang mana ada gitu anak-anak muda, nggak ada. Pengen lihat kucing Afrika tinggal buka handphone ini aja, nggak perlu flora dan fauna, cukup ini aja keting kucing Afrika keluar di sini, bokong India keluar. Jadi lintas bangsa nggak kerasa. Loh ya kan? Loh ya, ini kan dunia baru, the real new world itu ya. Jadi semua wis gak kerasa bangsane, pengen delok bal-balan ya. Asal sini YouTube dulu rindu apa pakai Indonesia, sepak bola Indonesia sekarang lupa. Nah orang-orang kadang lupa, dipikir dunia ini sudah menjadi satu. Dipikir lu satu, orang bisa kemana pun, gak usah pakai Indonesia. Tapi jangan lupa, Tuhan aja kalah sama peraturan negara hari ini. Tuh iya, peraturan Tuhan dikalahkan sama negara. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Haji itu perintah Allah, tapi kalah sama peraturannya Saudi Arabia. Iya, kalau kamu nggak punya paspor nggak boleh masuk sana. Padahal Ka'bah itu milik Allah. Kamu nggak bisa, ini milik Allah, nggak bisa, mundur, ngeyel tembak. Jangan dikira kita sok-sokan orang paling Inggris sekalipun masuk ke Inggris tetap ditanya pasportmu mana gitu kan. Artinya batas teritori bangsa dan negara itu masih ada kan gitu, masih ada. Makanya kita jangan lupa. Nah itu kadang kita lupa, kita lebih percaya dengan bendera Filistin daripada bendera Indonesia. Kita lupa bahwa Filistin juga punya masalah. Kenapa Filistin ribut sampai hari ini? Karena setelah merdeka, pasukan kemerdekaannya tidak rukun. Coba rukun kayak Indonesia di TNI Polri, udah beres. Tiba-tiba kita ya solidaritas, tapi Palestina punya problem regional, pokoknya masalah dalam negeri yang nggak selesai, kan gitu. Jadi kita jangan tiba-tiba, Palestina iya belon, tapi mereka punya masalah yang kamu nggak akan pernah bisa ikut menyelesaikan. Bahwa mereka tidak rukun di internal pasukan kemerdekaan. Tiba-tiba kemudian seolah-olah bendera merah putih kalah dengan Filistin. Ya Filistin aja pengen kayak punya merah putih, tiba-tiba rambut hitam kayaknya bagusan rambut merah, akhirnya di merah-merah. Jadinya LKMD. Ya kan londo kok mengdasi. Kan gitu. Itu biasa, tapi jangan lupa. Jambu gede dikit, jambu bangkok. Padahal dikencingi sama anak kita di depan rumah, gede dikit bangkok. Ayam gede dikit bangkok. Yang masih asli tinggal gula Jawa. Ini kan proses transnasional. Makanya, ya negara Islam sama solidaritas Islam, tapi Taliban perang, mereka punya masalah dalam negeri yang nggak selesai. Hanya masalah celana cingkrang dan jenggot mereka tembak-tembakan. Dengan gitu, lah kita menyelesaikan dengan gaya Indonesia. Dulu jubah yang dipakai kaum muslimin disebut baju syar'i. Begitu waktunya nanam padi, nggak bisa nanam padi itu mundur. Kalau pakai jubah, ya mancep di jubah itu. Ya akhirnya baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang Jawa dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Maka syar'un jadi saruan jadi sarungan. Tinggal enak, fleksibel. Kalau mau cingkrang, linting yang agak tinggi. Kalau mau turun, ya klot-klot kan gitu. Itu kan sunnah, menerapkan sunnah ra'iyah, musyarakah, musyawarah.
sebuah konsep negara itu bukan perkara pilihan berpikirnya para ulama Indonesia. Yang dipikirin orang-orang sekarang itu kan mudah, itu kan enteng. Jenggot panjang ya asal jangan dicukur kan pasti panjang. Kalau pengen cingkrang ya kalau potong tinggi ya panjang. Sunnah makan 3 jari ya jangan makan soto, gitu aja. Mudah itu sunnah-sunnah yang nggak terlalu ribet. Makanya bahasan-bahasan sunnah yang seperti itu paling 1, 2, tapi yang bahas konsep kayak begini beratnya luar biasa karena mampu menjamin baladil amin. Dan itu nah yang di baladil amin itu ya termasuk yang ngurus keamanan negara, TNI, Polri. Nah itu makanya sampean jangan olok-olok TNI, jangan olok-olok Polri, walaupun kita kecewa kadang di tikungan dicegat ya nggak apa-apa, tapi negara nggak boleh tanpa keamanan dengan ribet. Nah itulah. Nah kita sekarang sudah fase dari perubahan dari analog ke fase digital. Nah ketika di fase digital ya semua orang paham. Akhirnya dunia yang tadinya jauh, dekat semakin dekat. Zaman Nabi Adam entah di mana kan sekeluarga itu. Apakah di Arab, apakah di mana? Yang jelas titik temunya di Jabal Rahmah. Zaman Nabi Ibrahim itu masih Filistin sama Mesir. Ya kan zaman Nabi Nuh satu suku, dunia tenggelam juga yang mati gak terlalu banyak, mengurangnya belum banyak. Gitu. Tapi semua sudah punya problematikanya masing-masing. Semua punya problemnya. Nabi Adam ketika berdua ya punya problem. Ketika gak pulang-pulang Siti Hawa cemburu. Kemana bang? Gak pulang-pulang. Loh kita ini baru berdua dek, udah cemburu. Lah kan gitu. Problemnya masing-masing ada. Mau keluarga, kesukuan ada. Begitu zaman Nabi Ibrahim problemnya sudah ada manusia mengaku jadi Tuhan. Akhirnya problem ini berkembang. Tapi masih di sektornya masing-masing, di sukunya masing-masing. Zaman Rasulullah orang masih di bangsanya masing-masing. Tapi kan sudah dijelaskan, udah bangsa yang terakhir tersisa agamanya jelas. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Ya udah demarkasi ditarik. Yang ditarik aja demarkasinya. Innal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Tapi di situ ada kalimat alladzi barokna haulahu. Barokna haulahu ini bergerak ke Eropa dari Masjidil Aqsa, membangun peradaban Eropa dengan Injil dan Taurat, yang kesini dengan Quran. Masih begitu, tapi sekarang ketemu, sudah nggak jauh lagi. Kita duduk di sini ketemu dengan orang Cina. Di mana? Di sedotan ini ketemu dengan orang Cina. Ini yang bikin Cina. Kiai mikir sholat, ya semuanya diajarkan. Tapi begitu sholat nutup aurat. Kiai begitu berbicara tutup aurat yang namanya kain, macet pikirannya udah. Urusan tutup aurat dibikin Cina sama Eropa. Kalau Cina mati kape ya telanjang kita. Ini kan ketemu. Kita sholat pakai air, kita wudhu diurus sama keran, pipa sama sahnya. Wudhunya Kiai, pipan keran sahnya diurus sama Mas Pion. Ini apa? Dunianya ketemu. Nah, iya kan? Sampai mau ribut kayak apa? Dipertemukan oleh Samsung. Ya Pro Jokowi apa Pro Prabowo ketemunya di Samsung ini. Pakai WhatsAppnya Mark Zuckerberg. Kita mau pergi haji terserah, berkali-kali mau 1000 kali juga boleh. Tapi yang mengatur keberangkatan tetap Yahudi. Satu apa? Menggunakan pesawat Boeing atau hancurkan Yahudi, mati semua, renang kita. Ini dunia sudah ketemu, makanya kiai-kiai nyantai, nggak ada yang ribet. Ya kan, nggak ada yang ribet. Haram, enggak juga, nggak dikit-dikit haram gitu, enggak. Yang biasanya suka gitu kan kiai freelance. Ya kan, nggak punya tanggungan umat ya, suka aja. Makanya kalau dalam situasi seperti ini Rasulullah hanya menyampaikan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah baik sempurna pasti bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Sampai baik-baik ini loh, rapi-rapi ini.
Ini kenapa? Karena istrinya mau nyuci. Kalau istrinya nggak mau nyuci pasti apak sampai hari. Nah istri nyuci pakai mesin cuci. Kalau nggak mesin cuci pakai tangan. Itu semuanya tergantung sama Rinso. Ya, emang pakai pace kan? Lah. Ada nggak ada. Sekarang ini udah ketemu. Kalau dulu masih bisa-bisa. Orang di tengah hutan masih pakai kain apa dari kulit kayu. Sekarang ketemu semua, nggak ada orang bisa pisah sekarang. Sama mau pisah gimana? Perempuan kita menjadi cantik-cantik sekarang itu karena bedaknya dari Prancis. Kalau bedak lokal beras ditumbuk blonteng semua. Ketemu. Loh, ini dunia baru. Nggak usah ngotot kaum muslimin, nggak boleh. Udahlah. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Pengajian ini kan baik, halakoh ini baik. Yang paling baik pasti kiainya. Karena nggak mulai juga kalau kiainya belum datang. Bahkan kiainya masih tidur di pijat aja nggak berani mulai karena nunggu orang baik kan. Tetapi kiai terlihat baik karena diundang. Kalau nggak Bu Sofi sampai ke rumah sama beliau ya saya juga nggak sampai sini. Nah kalau gitu baiknya saya kan tergantung panitia. Nah kalau udah kayak gitu baik mana saya apa panitia? Orang udah ribut kalau sama-sama ngotot ya baik panitia kayak gitu. Kalau saya bilang lah kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Nah iya. Nah sampai ikut-ikutan ya tergantung kami ya baik dan tidaknya lah kenapa? Karena kami mau datang. Nah kalau kami nggak datang itu cek sound nggak ada habisnya. Makanya baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Saya punya banser ini pasti lah kan ada dua beneran. Kenapa ketahuan banser? Ya karena dibordir. Lah mesin bordirnya mereknya Butterfly produksi Cina. Ini ketemu kalau dulu nggak ketemu. Banser kuno nggak dibordir. Oh, itu tulisnya wareng. Gitu kan. Bordir. Nah, ini dunianya ketemu sekarang. Jangan membayangkan dunia seperti dulu. Makanya jangan kaku-kaku. Bank haram. Ya nggak mungkin lah kita mengharamkan bank sekarang. Bagaimana tidak? Semua orang kemana-mana pergi pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Kalau banknya haram, ya duitnya juga haram. Wow, pergi haji ya haram mau pakai bank. Pilotnya nggak mau dikasih duit 40 juta. UNH ini pilot nggak mau. Baca Quran hati-hati karena seluruh percintaan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Loh, makanya Kiai NU itu nyantai kan dikit-dikit itu pasti orang freelance. Ya umatnya ya itu kadang apalagi kadang ustadz outsourcing itu susah. Ya tergantung di order sama kepentingan politik kapan. Ada yang di order untuk sholat subuh berjamaah, ada selesai eventnya ya baik. Nah sama kok gak kapok-kapok dengan kelompok begitu. Mereka nggak punya solusi, mereka nggak pernah mikir. Yang penting rame itu aja. Mereka pernah nggak sekolah berbangsa bernegara? Nggak pernah. Tapi banmu bocor, begitu bocor beneran dia nggak punya tambal ban. Lah inilah makanya rokok haram. Ya nggak mungkin lah rokok haram. Bagaimana rokok bisa diharamkan kalau kiai santrinya rokok semua? Karena hukum dasarnya rokok juga tidak ada. Itu kan gitu. Terus 175 triliun masuk APBN cukai rokok. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Makanya kalau APBN haram untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka yang mengharamkan rokok mestinya dosa lewat jalannya pemerintah. Jadi itu fakih kok ngomong fakih. Iya tak. Dan ini pelajaran fakih ada. Nah, makanya kiai-kiai itu nggak sok-sokan, hancurkan Yahudi itu nggak bisa. Karena di antara itu Yahudi juga punya kontribusi dengan lancarnya ibadah umroh dan haji. Makanya zaman jangan marah. Cina itu dimanfaatkan oleh Arab sekarang. Untuk apa? Bikinkan bis jamaah haji di dalam negara sana. Cina semua. Bisnya itu koisong apa.
Begitu tamu Allah banyak, penginapan kurang, orangnya nggak pernah pakai celana dalam dipanggil ke anak, namanya Paris Hilton, lahirlah Hotel Hilton, Moven, Vermont, wah, Zam-Zam Tower itu semua hotelnya orang Eropa, McD ada, McDonald ada. Nah yang di sini iseng banget masih itu sebenarnya bukan ideologi, tapi kekalahan dalam politik. Zaman jangan pernah kaget dengan orang kayak gitu. Pengen punya sahabat, pengen punya kambing, nggak punya kambing, ya sudah. Kambingmu jelek. Sampai kita pusing kan, jangan-jangan jelek beneran. Begitu mau ke pasar, diambil lah temennya satu ini, Pak, anjingmu kok? Ini bukan anjing Pak, ini kambing ini. Enggak lah, anjing Pak ini. Wah, mulai grogi kan, tadi udah kambing jelek, ini lagi tambah anjing, wah pusing gitu kan. Begitu sampai di pasar, anjingnya tak beli aja deh Pak, daripada loh, sudah 3 orang ya, pusing, akhirnya dikasihkan. Mestinya pukul dulu pantatnya puk gitu, embek apa kuku.